bukan hanya membenci. Dario bahkan berniat menghancurkannya. Zia tahu sekali bagaimana sifat Dario. Jika sudah mempercayai seseorang, Dario akan benar-benar percaya semua omongan orang itu. Tapi jika sudah benci, tidak akan pernah ada kata maaf. Zia benar-benar takut. Zia menoleh pada dokter dan perawat yang mengobatinya. Kalian lihat Mama, perempuan berambut panjang yang menjagaku tadi? Tanya Zia. Tadi saya lihat beliau sedang bicara dengan laki-laki tak jauh dari sini. Laki-laki, perawat itu mengangguk. Ciri-cirinya bagaimana? Sudah berumur tapi badannya masih segar bugar. Iya, kurang lebih seperti itu. Seketika Zia semakin cemas. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh perawat tadi, Zia yakin mamanya sedang bicara dengan Abian. Entah apa yang mereka bicarakan sampai mamanya tak kunjung datang ke sini lagi. Zia semakin khawatir. Jika Dario sudah tahu kebohongannya, apa mungkin papanya juga tahu? Ya Tuhan, bagaimana ini? Zia semakin takut kenapa hidupnya jadi kacau seperti ini. Padahal beberapa jam yang lalu, semua baik-baik saja. Dunia seolah dalam genggamannya. Zia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang rasanya kehancuran ada di depan matanya. Tolong jangan banyak bergerak dan tetap istirahat, ucap dokter setelah selesai memperbaiki perban Zia. Iya dok. Dokter dan perawat pun meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Zia mengempalkan tangan kuat. Dengan setetes air mata mengalir dari sudut mata. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Aku gak mau hancur sendiri. Kalau aku hancur, semua orang harus hancur, ucap Zia penuh dendam. Terutama Savannah. Savannah harus lebih hancur. Aku membenci perempuan itu. Aku benci, dia adalah sumber penderitaanku. Mas, kamu harus percaya sama aku. Aku gak salah. Ayuma memfitnahku. Kita sudah hidup bersama selama 25 tahun. Kamu mengenalku kan mas? Kamu tahu sifatku seperti apa kan? Aku gak pernah neko-neko. Aku menuruti semua keinginan kamu. Aku selalu berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku juga berusaha jadi istri yang baik buat kamu dan ibu yang baik untuk Arsen dan Zia. Margaretha menggenggam tangan Abian dengan sorot mata sendu. Sejak tadi Margaretha coba menjelaskan panjang lebar, tapi Abian sepertinya masih belum percaya. Bagaimanapun caranya, Margaretha harus mengembalikan kepercayaan Abian padanya. Margaretha, tidak masalah jika seluruh dunia ingin membencinya, tapi jangan Abian. Abian harus berpihak padanya. Abian dan segala kekuasaannya akan melindunginya. Tapi jika Abian membencinya, Margaretha bisa memastikan dirinya akan hancur di tangan Abian. Mas, tolong percaya pada aku. Aku nggak pernah menculik Ayuma. Untuk apa juga aku menculik Ayuma? Ayuma juga sahabat aku. Tidak mungkin menculik dia. Ayuma memfitnahku karena dia cemburu kamu menikah denganku. Ayuma tidak sekanak-kanakan itu. Sejak suami kamu meninggal dan aku dekat dengan kamu, bahkan lebih banyak menghabiskan waktu bersama kamu daripada Ayuma. Ayuma tidak marah. Ayuma justru ikut mendukung kamu. Tidak ada yang pasti di dunia ini, Mas. Manusia bisa berubah. Mungkin sekarang Ayuma jadi membenciku karena dia berpikir aku merebut kamu. Abian menghela nafas berat. Dia tidak bisa menuduh Margaretha begitu saja, apalagi dia belum punya bukti. Abian tidak tahu harus percaya pada siapa. Abian berdecak dan keluar dari rumah sakit. Kamu mau kemana, Mas? Mencari Ayuma. Abian mempercepat langkahnya menuju ke parkiran bawah tanah. Abian ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari Ayuma tentang Savannah. Mas, tolong jangan pergi. Zia dan Arsen sedang sakit. Mereka membutuhkan kamu. Savannah juga belum tentu terbukti anak kamu kan? Jangan pergi, Mas. Margaretha terus mengejar Abian dan mencoba menahannya. Jangan sampai Abian bertemu Ayuma dan Ayuma menyerahkan bukti semua kejahatannya.
pada Abian. Itu pun kalau Ayumah memang memiliki bukti. Margareta berdoa semoga Ayumah tidak memiliki bukti tentang penculikan itu. Dan sepertinya Ayumah juga baru bertemu dengan Savana hari ini. Margareta berharap Ayumah juga tidak memiliki bukti tes DNA Savana. Mas, dengarkan aku dulu. Margareta menahan tangan Abian. Begitu mereka sampai di basement bawah tanah, Abian menghentikan langkah dan menghadap tepat pada istrinya. Jangan pergi dan tetap di sini bersamaku. Margareta menggenggam erat tangan Abian. Sorot matanya menyendu, berharap Abian akan luluh. Biasanya saat Margareta menunjukkan ekspresi melas seperti ini, Abian akan luluh. Ayumah masih menjadi istriku dan Savana putri kandungku. Aku juga ingin menemani mereka. Aku ingin mencari tahu keberadaan mereka dan menebus kesalahanku pada Savana. Tapi Savana belum tentu anak kamu, Mas. Daripada kamu membuang waktu bersama Savana yang belum tentu putri kandung kamu, lebih baik kamu di sini menemani Arsen dan Zia. Arsen baru sadar dari koma, Zia juga baru kecelakaan. Aku yakin Savana putriku. Margareta terhenyak mendengar suara tegas Abian. Dari mana kamu tahu Savana putrimu? Ayumah yang mengatakan itu. Ayumah bisa saja berbohong. Dan kalau kamu percaya semua ucapan Ayumah, berarti kamu juga percaya kalau aku yang menculik Ayumah. Apa kamu juga percaya aku mencoba membunuh Savana? Abian terdiam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Tidak ada bukti. Abian juga tidak bisa asal menuduh Margareta, apalagi Margareta sudah menjadi istrinya selama 25 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Dedikasi Margareta menjadi istrinya. Selama menjadi istri pun Margareta tidak pernah terlihat mencurigakan. Bahkan Margareta juga setia membantunya mencari Ayumah. Abian benar-benar bingung dan dilema. Abian mempercayai Ayumah, tapi juga mempercayai Margareta. Kedua perempuan itu memiliki tempat di hati Abian. Abian tidak ingin menyakiti salah satu di antara mereka. Abian juga tidak ingin Margareta dan Ayumah saling menyakiti satu sama lain. Tolong percaya padaku, Mas. Aku tidak menculik Ayumah. Aku juga tidak mencoba membunuh Savana seperti yang Ayumah tuduhkan tadi. Bullshit. Abian dan Margareta menoleh ke sumber suara itu, yang ternyata adalah Dario. Dario berjalan ke arahnya bersama Max dan seorang pemuda yang babak belur dalam cengkeraman Max. Sosok pemuda yang sangat Margareta kenal, yang beberapa jam yang lalu ingin Margareta bunuh karena salah menabrak putrinya. Margareta menyuruh Zion untuk menabrak Savana, tapi Zion justru menabrak Zia. Dan sekarang Margareta dibuat panas dingin dengan kedatangan Zion di sini bersama Dario. Margareta menduga Dario sudah mencari tahu tentang kecelakaan Zia dan menangkap Zion. Melihat wajah babak belur Zion, Margareta yakin Dario sudah menginterogasi Zion. Apa-apaan kamu, Dario? Berani sekali kamu mengumpati istri saya. Kesal Abian, entah terbukti Margareta menculik Ayumah atau tidak. Sampai detik ini Margareta masih sah menjadi istrinya. Sudah menjadi kewajiban Abian untuk melindungi Margareta. Bukan hanya mengumpati, tapi saya juga akan menjebloskan istri ke penjara. Istri yang begitu percaya itu sudah menyuruh orang untuk menabrak Savana, tapi naasnya justru Zia yang tertabrak. Margareta menggeleng dengan panik, namun sebisa mungkin Margareta terlihat tenang agar Abian tidak curiga padanya. Bohong, dia berbohong, Mas. Aku nggak kenal laki-laki itu. Margareta menunjuk pada Zion, namun keringat dingin yang membasahi kening tidak bisa berbohong bahwa sekarang Margareta sangat panik. Tolong percaya padaku, Mas. Aku nggak mengenal Zion. Margareta memohon dan terus membujuk Abian agar percaya padanya. Dalam hati Margareta merutuk, entah bagaimana Zion bisa tertangkap. Padahal
Margareta sudah memperingatkan Zion agar terus berhati-hati. Selama ini pun Zion selalu waspada. Selama bertahun-tahun bekerja dengannya, Zion selalu bisa menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan jejak. Buktinya kasus pembunuhan Ola sampai sekarang belum terendus siapapun. Zion, Dario berdeci. Apa tadi saya sudah memperkenalkan laki-laki ini bernama Zion? Kok tante bisa tahu? Seketika Margareta membelalak. Boom! Margareta jatuh dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia terjebak dengan ucapannya sendiri. Margareta pun memeras otak mencari cara agar bisa mengelak. Tadi kamu menyebut nama dia Zion, elak Margareta. Kamu dengar sendiri kan, Pak? Tadi Dario menyebut nama laki-laki itu Zion. Margareta menoleh pada Abian dan mencoba mendapatkan kepercayaannya lagi. Kepandaian Margareta bersilat lidah membuat orang-orang percaya dan terperdaya oleh setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kepandaian memanipulasi kata menjadi senjata ampuh Margareta untuk membuat lawan bicara tak berkutik. Kamu sudah menyebut nama Zion tadi. Kalau kamu tidak menyebutkan nama Zion, saya juga tidak akan tahu. Kamu ini lucu sekali, Dario. Saya saja tidak mengenal Zion, apalagi saya menyuruh dia mencelakakan Savannah. Lagi pula untuk apa saya mencelakakan Savannah? Saya tidak punya urusan apapun dengan Savannah. Selain itu, saya juga tidak punya waktu mengurusi hidup orang lain. Saya sudah cukup sibuk mengurus Arsen dan Zia. Jika saya tidak punya bukti, saya pasti akan langsung percaya omongan tante. Wow, tante luar biasa sekali. Dario tertawa, nyaris tangan saking takjubnya. Kehebatan Margareta memanipulasi kata dan situasi. Sekarang saya tahu dari mana Zia mendapat kemampuan berselat lidah. Ternyata benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebagai orang tua, tante pasti mengajari Zia bagaimana cara menipu orang dengan kata-kata dan ekspresi wajah. Zia menipu saya habis-habisan dan mengaku punya penyakit kanker, tapi nyatanya itu semua bohong. Jangan asal nuduh kamu, Dario. Ya Tuhan, bagaimana bisa kamu setega itu menuduh orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya dengan tuduhan berpura-pura seperti itu? Zia itu mantan istri kamu, Dario, ibu dari anak-anak kamu. Kalau bukan karena Zia, kamu tidak akan bisa memiliki anak yang cerdas dan hebat seperti Azam dan Azura. Margareta menjeda kalimatnya sejenak untuk mengambil nafas. Kamu gak ingat bagaimana Zia mengandung anak kamu selama 9 bulan? Zia bertaruh nyawa demi bisa melahirkan keturunan untuk kamu. Lalu sekarang kamu menyia-nyiakan Zia. Kamu benar-benar keterlaluan, Dario. Seharusnya kamu mengucapkan terima kasih dan mendukung Zia yang sedang sakit, bukan malah nuduh seperti ini. Tega sekali kamu. Dario tertawa. Luar biasa, Tante. Saya hampir luluh dan menangis mendengar ucapan Tante. Saya harus belajar banyak sama Tante, cara menyerang mental dan batin lawan. Saya mengerti kenapa Abian bisa begitu patuh dan nurut setiap ucapan Tante. Semakin Dario mengetahui kebusukan mereka, Dario semakin merasa bodoh. IQ tingginya seolah tidak berfungsi dan tunduk begitu saja dengan setiap kata yang keluar dari mulut Zia. Ya, Dario bodoh, benar-benar bodoh. Lebih mempercayai ucapan dari mulut Zia yang berpisah daripada ucapan Savannah yang selalu tulus. Ya Tuhan, Dario meraup wajahnya dengan kasar. Tante tidak akan bisa memperdaya dan memanipulasi saya lagi. Saya sudah tidak percaya setiap kata yang keluar dari mulut dari Tante dan Zia. Terserah kamu, Dario, tapi jangan menyesal jika kamu kehilangan Zia. Saya tidak akan menyesal. Justru penyesalan terbesar saya adalah menerima Zia kembali dalam hidup saya.
bahkan lebih mempercayainya daripada mempercayai istri saya sendiri. Dan untuk Anda, Abian, Dario melempar map di dekat kaki Abian. Baca dan sadarlah. Abian menunduk dan mengambil map itu yang berisi bukti berkas data penyakit Zia. Ada juga bukti chattingan Margareta dengan Sion yang menyuruh Sion untuk membunuh Savannah, bahkan menawarkan uang 1 M jika Sion berhasil melenyapkan Savannah. Margareta yang juga ikut melihat berkas itu seketika membeku di tempat. Mas, jangan dibaca. Margareta mencoba merebut berkas itu, tapi Abian menahan tangan Margareta dan terus membaca semua berkas di map itu. Zia berbohong tentang penyakitnya dan Tante Margareta mendukung penuh drama putrinya demi bisa kembali padaku. Zia menggunakan penyakit pura-puranya untuk menarik perhatianku. Savannah tahu tentang kebohongan Zia, tapi tidak sekalipun aku mempercayainya. Setiap hari Zia membuat drama, menyudutkan Savannah, menuduh Savannah, memfitnah Savannah, sampai semua orang membenci Savannah, termasuk aku yang menyanyiakan istriku demi membela perempuan pembohong seperti Zia. Dan juga Anda, Abian. Termakan omongan Zia sampai membenci putri kandung sendiri. Dario memejamkan mata pada Margareta. Benar yang dikatakan Tante Ayuma. Tante Margareta tahu semuanya. Dia tahu Savannah adalah putri kandung Dia tidak ingin bertemu dengan Savannah. Bahkan dia menyuruh Sion untuk membunuh Savannah. Bisa membaca bukti screenshot chattingan istri dan Sion. Di sana terlihat jelas Tante Margareta mengirim pesan pada Sion untuk membunuh Savannah dengan imbalan uang 1 M. Margareta menggeleng dan berusaha merebut berkas itu dari tangan Abian. Jangan dibaca, Mas, ini semua bohong, ini rekayasa. Abian terus membaca chattingan Margareta dan Sion. Bukan hanya sampai di sana, ternyata dalang dibalik kematian Ola adalah Tante Margareta. Tante Margareta menyuruh Sion untuk mendorong Ola dari rooftop saat acara Revolution Club. Saat itu Tante Margareta pasti mengira Ola adalah putri yang hilang karena memakai kalung liontin biru, kalung yang sebenarnya adalah milik Savannah yang dicuri oleh Ola. Karena itu Tante Margareta menyuruh Sion untuk membunuh Ola. Bisa membaca bukti chattingan Tante Margareta dan Sion yang sudah saya lampirkan. Tangan Abian gemetar membaca bukti-bukti yang Dario lampirkan di dalam map ini.